Nah, sebelum kita lanjut ke arah yang situ, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Putri Zara dan rekan saya Nizahwa Zahida. Kami dari kelas 10-8. Jadi teman-teman, pergaulan bebas itu perilakunya sangat memprihatinkan tahu di kalangan masyarakat. Karena sekarang tidak sedikit loh remaja yang melakukan pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas sendiri dapat diartikan sebagai perilaku sosial di mana remaja terlibat dalam hubungan atau aktivitas seksual tanpa ikatan pernikahan. Wah, parah banget gak sih, Kak? agama tuh namanya apa sih, Kak? Apa ya? Zina. Jadi teman-teman, untuk kalian yang masih remaja, kisaran SMP mau naik SMA, kalian kalau punya pacar tuh boleh ya teman-teman. Asal kita sebagai wanita, sebagai cewek kita harus mempunyai batasan. Jangan Iya, iri, kan? jangan lupa. Nah, pergaulan bebas, perilaku menyimpang yang melanggar norma agama, kesusilaan, dan sosial. Ini dapat berupa interaksi antara orang-orang tanpa mengikat diri pada aturan-aturan, baik hukum, undang-undang, maupun lingkungan. Pergaulan bebas dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Wah, ternyata kalau dipikir-pikir dampaknya bukan ke kita saja ya, Kak ya? Iya dong, pasti dampaknya tuh bukan hanya di kita saja, orang tua, masyarakat, dan juga guru-guru juga bisa kena dong. Sekolah juga bisa loh teman-teman. Pasti kalau kita melakukan hal yang menyimpang, pasti ditanya, sekolah mana sih anak ini? Pasti nanti sekolahnya mendapat predikat sekolah terburuk ya, karena tidak pandai mendidik siswa-siswinya dalam berperilaku. Nah, dalam pergaulan bebas terdapat beberapa penyebab, yaitu apa saja sih, Kak? Oke, jadi penyebab terjadinya pergaulan bebas yang satu adalah lingkungan pertemanan yang kurang baik. Ya, lingkungan pergaulan yang negatif di mana-mana norma-norma sosial tidak terjaga dengan baik dapat mendorong seorang untuk terlibat dalam pergaulan bebas nih. Dan yang kedua itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, minat rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru seperti itu seringkali membuat seseorang cenderung terlibat dalam pergaulan batas tanpa perhitungan konsekuensinya nih. Dan yang ketiga apa sih, Kak? Yang ketiga adalah pola asuh orang tua. Jadi teman-teman, kalau kita seumpamanya ya, kita melihat teman kita melakukan pergaulan bebas yang sangat menyimpang. Dia sudah melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan ya. Jadi yang harus kita pertanyakan pertama adalah pola asuh orang tua. Kita itu harus mempertanyakan bagaimana cara mereka mendidik anaknya. Kok bisa sampai seperti itu ya? Atau memang orang tuanya sudah bisa benar-benar mendidik anaknya dengan baik, tapi anaknya yang terpengaruh dengan lingkungan sekolah. Nah, yang keempat, ada keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. Itu juga bisa ya teman-teman. Seumpama kurang kasih sayang atau perhatian dari ayah, atau kurang kasih sayang dari perhatian ibu. Jadi itu juga dapat mempengaruhi pola pikir anak bahwa anak ini saja tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Lalu kenapa kok mereka bisa itu apa? Ya gitulah pokoknya teman-teman ya. Yang kelima apa sih, Kak? Jadi yang kelima adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi kalau orang tua kayak kurang merasa ya, orang tua yang kurang perhatian terhadap kita itu juga menjadi dampak terhadap si anaknya ini juga ya teman-teman. Yang keenam, Kak. Jadi yang keenam adalah lingkungan yang kurang baik nih. Lingkungan sekitar yang tidak mendukung, termasuk pola asuh tua. Pola asuh orang tua memainkan peran yang paling penting dalam mencegah pergaulan bebas ya teman-teman. Kurangnya adalah rendahnya tingkat pendidikan keluarga nih teman-teman. Nah, jadi tingkat pendidikan keluarga tuh penting ya teman-teman. Apalagi zaman sekarang itu kita tuh harus benar-benar menjaga etika dan pendidikan kita ya. Ya Kak. Dan yang 9 adalah kurangnya pendidikan agama nih. Jadi kita misal dari kecil ya, kita tuh sebenarnya memang harus diajarkan agama benar-benar ya, agar menjadi kekuatan utama kita untuk beranjak dewasa ya. Karena pendidikan agama kita tuh dapat nilai-nilai yang baik dan positif gitu, agar kita bisa menjauh dari hal-hal yang seperti ini ya teman-teman ya. Karena pendidikan agama itu sangat
kita hidup di dunia ini tuh kalau tanpa agama itu apalah artinya ya. Kita tuh kayak bagaikan raga tanpa jiwa teman-teman ya. Parah sekali sih kalau ada yang tidak di itu kan ya kak ya. Iya, Kita harus kayak memegang teguh pendirian agama kita. Oke, jadi yang selanjutnya adalah kasus pergaulan bebas nih teman-teman yang akan dilanjutkan oleh Kak Elza. Jadi beberapa kasus pergaulan bebas yang sering terjadi dapat mencakup yang pertama prostitusi online atau kasus di mana remaja terlibat dalam prostitusi online sebagai akibat dari pergaulan bebas. Contohnya, 2 pelajar di Bali yang terlibat dalam prostitusi online untuk menambah uang jajan. Nah, seperti itu kayak judi ya kak ya, misalnya ya. Nah, sekarang kita ada juga nih kak ya, cara mencegah pergaulan bebas baik bagi remaja maupun orang tua. Yang pertama saya akan jelaskan bagi remaja ya kak ya. Oke. Yang pertama yaitu kita sebagai remaja harus berpendirian kokoh. Yang dimana artinya kita sebagai remaja tuh jangan aneh-aneh ya teman-teman ya dalam berperilaku ya. Kita harus punya pendirian. Kita tuh jangan mudah ikut-ikut teman-teman yang aneh-aneh ya. Nah yang kedua yaitu selektif dan dalam memilih teman. Nah itu yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus memilih teman yang baik dan kita menjauhi teman yang buruk sekiranya buruk gitu ya teman-teman. Yang ketiga, mendekatkan diri dengan agama. Yang keempat, perbanyak kegiatan positif. Dan yang kelima, membangun komunikasi terbuka terhadap orang tua, teman yang kita percaya ataupun guru yang kita percaya juga ya kak ya. Yeah. Dan yang selanjutnya yaitu mempertimbangkan masa depan. Kita ketika melakukan sesuatu yang menyimpang, kita harus memperhatikan masa depannya juga teman-teman. Kita harus berpikir sebelum melakukan kegiatan itu. Seumpama kita kan masih SMA, lalu kita melakukan kegiatan seperti itu ya, lalu dampaknya itu untuk masa depan kita itu pasti kacau lah teman-teman. Jadi kita tuh harus benar-benar berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya yaitu fokus pada tujuan jangka panjang. Nah itu juga harus kita pikirkan ya teman-teman. Yang untuk orang tua itu apa sih kak? Oke, jadi untuk orang tua adalah memberikan pendidikan seks nih. Nah, banyak orang tua yang menurut mereka tuh anak mereka tuh yang masih umur sebenarnya tuh udah umur yang pas udah loh kalau untuk diajari pengetahuan seksual. Tapi banyak orang tua yang masih mikir kayak anak itu gak perlu gitu loh. Padahal itu tuh perlu banget ya untuk orang tua. Dan yang kedua adalah memberikan bimbingan moral. Jadi kita tuh perlu bimbingan moral agar anak itu terbentuk dengan sempurna dan juga bisa bersosialisasi dengan tenang ya. Yeah. Ketiga, memberikan dukungan emosional. Keempat, membangun komunikasi terbuka. 5, mengenali lingkungan pergaulan anak. 6, memberikan kesibukan positif. Ketujuh adalah menerapkan aturan yang bijak dan tegas. Dan yang terakhir adalah memantau aktivitas anak-anak di luar rumah ya. Meskipun anak-anak kita cuma kerja kelompok atau apa, kita tetap harus menjaga ya teman-teman, atau harus mengawasi sebagai orang tua juga nih besok di masa depan. Okay. Nah sobat podcast, sekarang sudah tahu kan apa itu pergaulan bebas, dampak-dampaknya bagi kita maupun orang tua dan sekitar lingkungan kita. Lalu kita juga sudah menerangkan tadi ya kak ya, bagaimana cara mencegah pergaulan bebas supaya tidak terjadi dalam kehidupan dan membahayakan masa depan kita yang sangat berharga itu teman-teman ya. Jadi teman-teman sobat podcast, sekian dari kami ya. Sekian untuk podcast hari ini. Wassalam.